Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di awal bulan ya, tanggal 1 Juni 2024. Selamat Hari Pancasila. Teman-teman, hari ini kita akan bahas ya market mulai dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi di perdagangan hari ini ada beberapa data dari CFTC terkait dengan ya bisa dibilang closing ya teman-teman untuk market, khususnya market derivatif, forex, kemudian juga ada dari komoditi ya. Jadi beberapa market akan closing untuk hari Sabtu dan akan kembali on di hari Seninnya, teman-teman. Jadi data-data ini mungkin ya biasanya sih tidak terlalu memberikan impact terhadap market, cuman mengalami penurunan volume di weekend. Nah, kemarin kita dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Kalau kita perhatikan, kemarin ada data soal manufacturing in China, di mana PMI manufacturing and non-manufacturing itu mengalami penurunan, sama-sama penurunan. Teman-teman, ini menunjukkan bahwa ada sedikit pelemahan pada perekonomian China. Kemudian dari Uni Eropa, kemarin kita dapat data terkait dengan CPI, data inflasi ya. Jadi data inflasi untuk Uni Eropa itu mengalami kenaikan teman-teman sekitar 0,2% dari CPI and core CPI. Dari Amerika Serikat kemarin kita dapat data terkait dengan PCE inflation and core PCE inflation. Kalau kita perhatikan data PCE-nya itu stabil, sama seperti rilis data di bulan lalu, teman-teman, di mana inflasi itu masih bertahan secara year on year di 2,7%. Sementara core PCE inflation itu bertahan di 2,8% secara year on year. Dan dari data ini kita masih membutuhkan penurunan sekitar 0,7 sampai 0,8% untuk inflasi ya untuk Amerika Serikat. Barulah kita bisa mencapai target 2% inflation. Wow, ini masih dalam perjalanan teman-teman menurunkan inflasi. Dan The Fed masih bakalan fighting against inflation. Itu rilis data di perdagangan kemarin. Market kemarin lumayan stabil, lumayan positif lah menyikapi inflasi yang tidak naik seperti rilis data sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman, dari berita yang lain, ya ini berita report terkait dengan inflation ya, di mana inflasi steady atau bertahan, tidak terlalu hot juga. Nah, teman-teman, ini ada kalender ekonomi, berita-berita yang akan cukup penting untuk kita perhatikan, khususnya di bulan Juni ini. Akan ada beberapa data ya, ada beberapa token yang akan upgrade. Nanti untuk lebih detailnya aku akan posting juga di komunitas Telegram buat teman-teman yang punya Telegram. Di sini kita banyak sekali sharing informasi-informasi terbaru ya, jadi feel free untuk join teman-teman. Tidak ada biaya juga. Jadi yang penting kalian punya akun Telegram, bisa langsung join ya. Linknya nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalender ekonomi udah, ini kalender kripto akan ada beberapa rilis data penting dari beberapa project token juga. Ya saking banyaknya nggak akan mungkin disebutkan satu persatu. Teman-teman, ini data penting terkait dengan unlock token. Manta akan ada unlock 1 jam setelah video ini diposting. Kemudian juga ada 1 inch, DYDX, GMT, SUI, MAV, Portal, AKT, Zeta. Nah itu akan ada unlock token di token-token tersebut dalam 1 jam ke depan. Kemudian Ethena, YFI, GAL, Pendle, UL, dan kawan-kawan. Ini bakalan ada unlock juga dalam beberapa hari ke depannya, teman-teman. Unlock token selalu bisa menjadi narasi negatif buat token ya, buat koin. Sebenarnya sih tergantung jumlah yang di-unlock dan juga seberapa impactful terhadap market gitu. Jadi ya ini kayak Manta contohnya. Kalau kita klik dari informasinya, bisa nggak ya kita jadi sirkulasi supply saat ini kan untuk Manta ada di 325 juta ya teman-teman,
di mana penambahan unlock token itu akan ada sekitar 0,57. Nah, kalau 0,57% harusnya sih nggak terlalu gede untuk unlock tokennya. Yang gede itu ada di 1 inch. Ada unlock sekitar 8,47%, teman-teman. Cukup besar. Kemudian di YDX juga unlocknya sekitar 11%. Itu gede banget. GMT, SUI nggak terlalu gede. Jadi harusnya sih koin-koin yang unlocknya nggak banyak ya bisa stabil. Itu jadi bisa di take note tuh beberapa token tersebut. Kemudian berita terkait dengan impressive growth dari Ton Telegram. Wah, ini Ton Telegram lagi rame-ramenya ya, blockchain baru, teman-teman, yang mana mengalami peningkatan adopsi yang sangat-sangat besar. Dari jaringan Telegram itu bisa dibilang akan berguna ke depannya, teman-teman, dan Telegram digadang-gadang akan menjadi salah satu platform dari Web 2 yang akan pindah ke Web 3 karena adanya blockchain yang mereka bangun saat ini. Jadi ini berita yang bisa dibilang sangat-sangat bagus untuk ekosistem. 4 dari 5 vote itu menyatakan bullish on Ton. Kemudian ada berita dari remaja usia 13 tahun asal Indonesia merilis meme token namanya Didit, bertemakan bebek, teman-teman. Meme token ya. Jadi antusiasme meme token itu merambah ke berbagai kalangan. Ada remaja bernama Zeus, teman-teman, 13 tahun. Ya, ini kalau teman-teman tahu channel YouTube namanya Rianto Astono, itu dia punya anak namanya Zeus, teman-teman, dan Zeus ini merilis token cukup rame ya, sempat pump and dump waktu awal rilis di Redium. Itu berita. Kemudian ini berita dari Hong Kong ya. Hong Kong dikabarkan bakalan siap nih untuk membuat regulasi terkait dengan DeFi. Pemerintah Hong Kong telah mengeluarkan peraturan yang kuat tentang DeFi dan juga kewajiban operasi yang berlisensi. Jadi nggak akan semua DeFi disetujui untuk bergerak atau untuk beroperasi di Hong Kong, teman-teman. Hanya beberapa DeFi yang sudah memiliki lisensi saja. Jadi ini sudah disampaikan langsung oleh mereka ya, dari pemangku kepentingan terkait dengan regulasi perkembangan antara proyek-proyek DeFi yang memang digadang-gadang sebagai salah satu platform masa depan, teman-teman, untuk melakukan transaksi kripto. Tetap diregulasi. Berarti jadinya sentralisasi nggak sih? Ya itulah, teman-teman. Memang banyak negara yang saat ini menentang adanya DeFi karena dianggap pemerintah tidak akan punya otoritas untuk mengetahui atau mencampuri masalah dari project DeFi karena dia terdesentralisasi. Itu. Jadi pajak juga nggak akan lari ke pemerintah. Jadi dianggap DeFi itu ya nggak ada gunanya, teman-teman, bagi pemerintah ya. Makanya itu harus diregulasi sih. Kemudian berita yang lain datang dari masalah airdrop yang ada di Bybit. Sebelumnya Bybit katanya ada ngasih airdrop, teman-teman. Beberapa member VIP dari Bybit sendiri itu katanya kena kendala karena distribusi yang terlambat. Dan Bybit mengatakan bahwa mereka saat ini sedang melakukan investigasi dan menyelesaikan masalah-masalah pengguna tersebut. Jadi ada sedikit masalah ya belakangan dari Bybit, teman-teman. Semoga sih nggak mempengaruhi exchange secara keseluruhan. Semoga masalah-masalah tersebut ya masalah-masalah biasa aja. Kemudian berita datang dari Rusia. Ini terkait dengan sebuah perusahaan bernama Innopolis Tech, yang mana perusahaan tersebut itu bakalan bikin pabrik mining Bitcoin, teman-teman, di Tatarstan ya, yang menggunakan investasi sebanyak 100 juta US dollar. Proyek ini bakalan menjadi salah satu proyek yang besar juga khususnya di Rusia. By the way, ada beberapa perusahaan mining yang paling besar, teman-teman, yang paling banyak beroperasinya itu ada di Amerika, di Cina, dan juga di Rusia. Rusia ban kripto, tapi miners boleh di sana. Dan sekarang miner sudah makin lama makin banyak. Jadi desentralisasi itu benar-benar bukan angan-angan saja, teman-teman. Desentralisasi sudah nyata di depan mata. Jadi ini merupakan sebuah perkembangan dari teknologi yang menurut saya bisa terus berlanjut ke depannya, teman-teman. Jadi sustain banget bakalan blockchain ini.
ya khususnya mereka-mereka yang menggunakan teknologi desentralisasi proof of work. Oke, kemudian berita yang lain datang dari Donald Trump, dikabarkan divonis bersalah karena adanya token MAGA. Nah, token MAGA ini adalah token yang menggunakan Donald Trump sebagai objeknya, teman-teman. Jadi ini adalah project meme token yang mana kita sudah pernah bahas di channel ini, ya. Kalau teman-teman ngikutin pembahasan Donald Trump, token Donald Trump tersebut, kita sudah bahas terkait dengan jumlah kepemilikan dari wallet ya dari Donald Trump sendiri dari account intelijen yang sebenarnya bukan pemilik mayoritas, teman-teman. Nah, ini gimana ya cara searchingnya? Trump Coin Andre Greystone. Nah, ini kita sudah bahas 30 Mei kemarin. Ya, di video tersebut kita bahas terkait dengan jumlah kepemilikan Donald Trump yang bukan top pemilik wallet atau pemilik token terbesar dari token Trump ini. Jadi kalau Donald Trump dinyatakan bersalah ya bisa aja sih karena volatilitas. Namun kalau kita lihat dari trackernya, Donald Trump sebenarnya belum melakukan penjualan terhadap tokennya. Jadi kalau dikatakan manipulasi, saya rasa ini baru dugaan yang belum terlalu kuat, teman-teman. Donald Trump pun juga bersikukuh bahwa dia tidak bersalah atas 34 dakwaan terkait dengan kasus pump and dump token Trump tersebut. Kita akan ikuti gimana kelanjutan dari beritanya, teman-teman. Di sisi lain ada juga token bertemakan Joe Biden, ya lawan dari Donald Trump. Nama tokennya adalah Biden, teman-teman. Jadi Joe Biden token, ya ini juga bergerak fluktuatif, ya token-token dengan narasi presidential election, teman-teman. Ini ada beberapa sih token-token kayak Donald Trump, Joe Biden, Michelle Obama, Robert F. Kennedy. Itu, teman-teman. Ya itu sih beberapa berita yang ada pada market. Lalu gimana nih impact-nya terhadap market kripto? Nah, kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin sempat positif ketika rilis data PCE. Ya, Bitcoin sempat naik sampai 68.000. Ternyata drop lagi, teman-teman. Turun lagi ke mengalami lagi penurunan sekitar 1% ke level 67.600 di perdagangan hari ini. Dari DXY akan closing ya, akan tutup market forex-nya. Kemudian gold juga nggak bergerak. Ya, gold sepertinya ada kemungkinan penurunan, teman-teman. Dari Bitcoin sendiri so far masih terbilang sideways ya, flat sideways dengan BTC dominance yang mengalami penurunan. Kemarin Ethereum mengalami peningkatan. Dari beberapa berita sih ada spekulasi terkait dengan proposal S1 yang merupakan proposal di mana Ethereum ETF sudah bisa diperdagangkan. Itu kabar-kabarnya, ini kabar burung sih teman-teman, belum ada konfirmasi secara realnya. Itu bakalan mendapatkan approval khususnya dari beberapa manajer investasi seperti BlackRock, Fidelity. Jadi Ethereum agak sedikit strong karena spekulasi tersebut. Cuman belum ada pernyataan resminya. Kita akan lihat hari Senin besok, siapa tahu ada berita terkait dengan approval. XRP agak strong, Matic turun, teman-teman. Beberapa koin kemarin yang lumayan naik itu Ondo Finance ya. Ondo Finance sama AIVO. Sisanya yang lain ya pada terkoreksi. Oh iya, token-token BRC20 juga kemarin sempat mengalami kenaikan. Kalau dari saya sih melihat Bitcoin bergerak saat ini masih sideways aja, masih aman-aman aja, masih stabil, volume transaksi masih bagus. Smart money juga masih bagus, tapi dari MACD, histobar di time frame daily udah menunjukkan indikasi dead cross, which is ya biasanya diikuti dengan penurunan harga juga. Nah, closing time frame monthly kita akan dapetin hari ini jam 7. Overall sih Bitcoin masih agak-agak gimana gitu, teman-teman. Kenapa? Karena closing time frame monthly di bulan April itu kan kita nggak bagus ya. Coba kalian perhatikan. Kita kemarin closingnya jelek loh, teman-teman. Dimana satu bearish engulfing yang bisa jadi menjadi salah satu indikasi bahwa market masih ada potensial untuk koreksi. Jadi dengan closing seperti saat ini ya, kalau andai kata nih Bitcoin closing di 67 ribuan, ya berarti closingnya belum terlalu bagus, teman-teman, dan masih memberikan indikasi potensial kemungkinan untuk
eee, bulan bulan Juni ini market masih bisa seperti sekarang, seperti bulan Mei kurang lebih, teman-teman. Jadi masih belum bisa bullish dengan tenang sih kalau kita lihat closing time frame di bulan April kemarin. Secara monthly ya teman-teman, tapi kita tetap expect kalau akan ada peningkatan di bulan Juni ini. Semoga aja sih dari beberapa narasi-narasi dan juga sentimen ya terkait dengan inflasi, suku bunga ataupun juga pemilu bisa menjadi momentum bagus untuk kripto. Ya semoga ya teman-teman, kita masih expect hal tersebut, tapi kalau kita lihat secara teknikal ini aura-auranya masih potensial untuk koreksi. Kemudian dari time frame weekly juga kurang lebih masih cukup mensupport, histobarnya masih merah ya, mengindikasikan memang ada potensial untuk Bitcoin kembali terkoreksi dalam jangka waktu pendek. Kemudian dari smart money so far sih so good aja. Itu ya, kita nantikan aja gimana closing time frame monthly hari ini. Semoga positif buat Bitcoin di bulan Juni, meskipun ada indikasi-indikasi yang memang kurang menyenangkan, namun tetap kalau dari saya manfaatkan fase koreksi bila nanti terjadi untuk akumulasi. Jadi jangan lagi, wah ini bakalan nyungsep. Saya rasa sih enggak ya teman-teman, market bakalan stabil kalau kita melihat dari posisi saat ini. Ya, semoga aja koreksi-koreksinya nggak dalam buat Bitcoin. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi. Yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.